Hai guys, balik lagi bareng gue di sini. Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang syuting tempat kejadiannya di sebuah pegunungan, di mana pegunungan tersebut sering terjadi memakan korban jiwa. Ada beberapa kasus para pendaki gunung atau biasa kita sebut pecinta alam. Mereka yang dinyatakan hilang dan bahkan tak jarang mereka ditemukan sudah dalam keadaan tewas. Bisa dikatakan film ini berdasarkan kisah nyata. Walaupun tidak semua bagian dari film ini semuanya nyata, ada beberapa cerita yang ditambahkan untuk sekedar pelengkap dalam sebuah cerita film. Lalu apa sih yang sebenarnya terjadi di pegunungan itu? Yuk guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Film ini berasal dari negara tetangga kita, yaitu Vietnam. Di Vietnam sendiri kondisi keadaan cuaca dan atmosfernya sama saja seperti Indonesia guys. Diceritakan ada anak 6 remaja yang ingin melakukan pendakian gunung. Di sana ada Kien, Hoang, Puco, Bach, Kan, dan Ngoc. Tujuan mereka hanyalah untuk hiburan saja di sana. Camping seru-seruan bareng teman-teman. Kien dan Bach ini adalah saudara, walaupun mereka bukan saudara-saudara, tapi Kien sudah menganggap Bach adalah bagian dari keluarganya, dan mereka juga tinggal serumah. Diketahui juga kalau Kien berpacaran dengan Kan. Beberapa saat kemudian, setelah sampai di jalur pendakian, mereka pun melanjutkannya dengan berjalan kaki. Hoang sebagai pemandu mereka, dia yang tahu jalur ke tempat lokasi yang mereka akan tuju. Sebelum masuk hutan, kebetulan ibunya Bach menelepon menanyakan kabar mereka sekarang. Ibunya juga berpesan agar Kien dan Bach harus saling menjaga di sana. Namun setelah selesai menelepon, gelas itu pecah guys. Seperti sebuah pertanda buruk akan terjadi. Bach orang yang meliput semua kegiatan dalam perjalanan mereka. Tujuan untuk liburan sudah seharusnya mereka pun bersenang-senang di sana. Di tengah perjalanan, sedikit ada perselisihan. Kan merasa Kien tidak perhatian kepadanya, malah justru Bach yang membantu dia menyeberang di sungai. Hal itu membuatkan sedikit bad mood terhadapnya. Berawal dari sana, situasinya sudah tak menyenangkan lagi guys. Ditambah lagi Kien yang merasa Hoang yang terlalu banyak mengatur. Padahal kala itu Hoang hanya meminta Kien untuk tidak melakukan kelompatan tersebut, karena itu bisa membuat kaki Kien terkilir. Dalam melakukan pendakian gunung, resiko kecelakaan itu harus diminimalisir guys oleh semua peserta, karena jika salah satu dari mereka ada yang kecelakaan, itu akan berdampak kepada semuanya. Hoang hanya meminta Kien untuk ekstra berhati-hati saja, tapi sepertinya hal tersebut malah membuat Kien tersinggung. Kien sendiri adalah seorang pendaki gunung, bukan pertama kalinya dia melakukan pendakian gunung, jadi Kien sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Perjalanan untuk ke tempat lokasi yang cukup jauh memaksa mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ternyata Kien ini cemburu perihal Kan mengatakan kalau Bach lebih dewasa, cowok banget ketimbang mereka yang ada di sana. Padahal Bach sendiri sebenarnya tulus tanpa ada niat apa-apa membantu Kan. Dan justru Bach niatnya malah mau mendekati Ngoc. Tapi sepertinya Ngoc sendiri tak sedikit pun merespon apa yang dilakukan oleh Bach terhadapnya. Singkatnya mereka pun kembali melakukan perjalanan. Di sini diketahui juga kalau Hoang sebenarnya baru pertama kali mendaki gunung tersebut guys. Dia hanya mengikuti rute saja yang disimpan di handphone miliknya. Buat semuanya ini pendakian pertama mereka ke gunung tersebut. Tapi tak lama kemudian akhirnya mereka pun sampai ke tempat lokasi tujuan. Waktu itu hari sudah menjelang sore, mereka pun segera mendirikan tenda di mana mereka akan bermalam di sana. Setelah selesai mereka pun berkumpul untuk makan bersama, tapi situasinya sudah tak lagi menyenangkan untuk mereka. Kien yang masih bertengkar dengan Kan. Keadaannya memuncak saat Ngoc iseng-iseng melihat kamera hasil jepretannya Bach. Di sana dia melihat Bach banyak memfoto Kan sendirian, dan anehnya Ngoc merasa cemburu melihat hal itu. Dia yang jual mahal, tapi di saat Bach lebih banyak memfotokan, dia malah merasa cemburu. Kadang sulit guys untuk memahami seorang wanita. Pertikaian itu ternyata diketahui oleh Kien. Dia mendengar semua pembicaraannya mereka.
Kien yang sedang kacau, ditambah dia mendengar itu pun emosinya sudah tak terbendung lagi. Dan baku hantam di antara keduanya pun sudah tak bisa dihindari lagi. Kien yang cemburu buta terhadap Butch, saudaranya sendiri. Perkelahian di antara mereka malah membuat Pucuk jatuh pingsan. Setelah perkelahian Butch dengan Kien, di sini Butch memutuskan untuk menghindar. Butch merasa jika keberadaannya disalahartikan dan malah membuat Kien dan Kan terus bertengkar. Di pagi harinya keadaan Pucuk kini malah semakin memburuk. Karena di sana sudah tak mendapatkan sinyal, mereka pun akhirnya memutuskan untuk segera membawa Pucuk turun gunung. Namun setelah semuanya bersiap akan pulang, Butch tak kunjung muncul. Tanpa ada seorang pun yang mengetahui tiba-tiba Butch menghilang. Di sini mereka masih berpikir Butch mungkin pulang terlebih dahulu. Karena kondisi Pucuk yang sudah kritis, lalu mereka pun membawa Pucuk turun gunung, berharap di hutan mereka bisa menyusul Butch. Tapi setelah melakukan perjalanan dan mereka sudah berada di hutan, tak terlihat tanda-tanda adanya Butch. Di sana ada dua jalur, kiri dan kanan. Mereka harus mengambil jalur kanan jika ingin menuju untuk kembali pulang. Tapi anehnya tak ada petunjuk bagi para pendaki untuk tidak melalui jalur kiri. Di sini Kien sudah mulai gelisah, takut kalau Butch malah lewat jalur kiri. Bahkan dia sampai membuat tanda berharap Butch bisa membacanya. Karena perjalanan masih jauh untuk sampai ke pos yang ada di bawah, mereka pun beristirahat sejenak. Kien tak sadar karena lelah, dia tertidur dan memimpikan Butch yang salah jalur dan dia melihat mukanya Butch yang sudah hancur. Dari mimpinya Kien ternyata itu juga pernah dialami oleh Nam, temannya Hoang. Akhirnya di sini semuanya terbongkar. 1 tahun yang lalu temannya Hoang yang bernama Nam pernah datang ke sini, namun dia hanya sendirian. Dan sampai dengan sekarang dia dinyatakan hilang dan tak pernah ditemukan. Di sini Kien menganggap tujuan Hoang membawa mereka hanya dijadikan percobaan atas penasaran dia selama ini soal temannya yang hilang di hutan tersebut. Tapi Hoang membantahnya belum tentu juga Butch melalui jalur kiri itu, dan mungkin saja Butch sudah sampai di bawah sekarang. Tapi setelah melanjutkan perjalanan dan Hoang sudah berhasil menghubungi seseorang untuk membantu mereka, Kien malah kembali lagi untuk mencari Butch dan nekat masuk melalui jalur kiri. Kien mencoba berteriak memanggil Butch, mungkin saja dia mendengarnya. Tapi semakin dia masuk ke hutan itu, kini Kien malah semakin bingung. Di lain sisi, Hoang dan yang lainnya bertemu dengan tim penyelamat di bawah. Mereka baru tersadar kalau Kien sudah tidak ada lagi. Waktu itu hari sudah mulai gelap. Kien memutuskan membuat tenda untuk bermalam di sana. Namun dalam tidurnya Kien kembali dimimpikan penampakannya Butch. Dan pada saat itu keadaan sudah siang. Kien melanjutkan untuk melakukan pencarian Butch, namun masih belum ada tanda-tanda jejaknya Butch di sana. Dan anehnya setelah sekian lama dia berjalan, yang ujung-ujungnya dia kembali lagi ke tempat tenda itu. Ini beneran guys, jika kalian ada di dalam hutan, kalian wajib punya kompas. Tidak sedikit orang tersesat di dalam hutan karena mereka tidak tahu mana barat mana timur. Ditambah persediaan makanan dan minuman Kien yang sudah mulai habis. Sementara di lain sisi ibunya mengetahui berita soal Kien dan Butch yang tersesat di dalam hutan. Hari sudah mulai gelap, saking lelahnya Kien sempat tertidur. Dan dia mulai dipengaruhi oleh halusinasi seakan-akan Butch datang dan membangunkannya. Bayangan Butch seperti memberi sebuah petunjuk untuk Kien. Kien baru tersadar kalau dia masih sendirian di hutan itu. Ketakutan yang membuat Kien malah mencelakai dirinya sendiri. Dia terperosok semakin jauh ke dalam hutan.
Di pagi harinya, dia tersadar dengan kondisi kakinya sudah tertancap batang pohon. Tentu saja itu memperparah keadaannya sekarang. Sebisa mungkin, Kien melanjutkan perjalanannya walaupun harus tertatih-tatih. Keadaan Kien sudah mulai lemah tanpa makan dan minum. Bahkan dia melihat rumput pun itu seperti sebuah makanan. Kien benar-benar kelaparan, apapun yang ada di sana dia makan. Bahkan dia pun menangkap kodok dan memakannya mentah-mentah. Ibarat kata, Kien tinggal menunggu waktu saja. Dia sudah benar-benar tak berdaya lagi. Di lain sisi, kedua orang tuanya Kien dan Bas datang. Mereka menunggu di pos sambil menanti kabar dari tim penyelamat yang sedang mencari keberadaan Kien dan Bas. Tak mudah bagi tim penyelamat mencari keberadaan mereka di hutan itu. Dengan tenaga yang masih tersisa, Kien masih berusaha. Keadaan Kien diperparah dengan dia memakan buah-buahan beracun. Jika kalian pernah ke hutan, pasti pernah melihat buah-buahan seperti itu guys. Jangan sesekali kalian memakannya guys, karena itu buah yang beracun. Tapi saat itu Kien mendengar seperti ada suara air mengalir. Dan benar saja, tak jauh dari sana, akhirnya dia menemukan sungai. Cara terbaik untuk bertahan hidup, dia harus berada di dekat sungai. Namun posisinya itu ada di bawah. Dia harus membuat sebuah tali agar bisa turun. Dengan baju-baju yang ada, dia buatkan sebuah tali. Namun tak mudah baginya dan malahan tali itu terputus hingga membuat dia terpleset jatuh. Tapi Kien masih selamat. Dia pun sejenak minum air sungai demi untuk melepas dahaganya. Tapi di sana dia melihat ada bungkusan plastik. Dia tahu kalau itu adalah bungkusan kepunyaannya Bas, bungkusan yang berisi makanan. Tapi sayang makanan itu yang sudah basi. Bayang-bayang Bas itu terus bermunculan seperti petunjuk untuk Kien. Dan setelah sekian lama mencari, akhirnya Kien menemukan Bas yang sedang terkapar di bawah. Untunglah dia di sana menemukan ada tasnya Bas yang tertinggal berisi tambang. Perjuangan Kien tak sia-sia. Dia pun menemukan Bas walaupun keadaan Bas yang sudah sangat lemah, yang sudah berhari-hari terdampar di sungai. Tapi kondisi keadaan mereka berdua yang sudah sangat lemah. Mereka sudah tak berdaya lagi hingga harus terdampar di pinggiran sungai. Sudah 5 hari tim penyelamat belum menemukan mereka. Ibu dan ayahnya Kien tak henti-henti menangis, menunggu dan berharap mereka ditemukan. Dan di pagi harinya, tim penyelamat kini mencari di pinggiran sungai. Kien yang masih sadar dan mendengar ada seseorang yang memanggilnya. Pencarian mereka menggunakan drone dan akhirnya tim penyelamat berhasil menemukan mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Kien tersadar dan dia masih dirawat di rumah sakit. Namun saat dia menanyakan Bas, terlihat Kan menangis dan memberitahukan kalau Bas sudah tewas. Sebenarnya Bas sudah tewas saat Kien menemukannya. Kan hanya memberikan pesan video yang dibuat Bas sebelum kematiannya kepada Kien. Dari pesan tersebut meminta Kien untuk selalu menjaga ibunya mereka. Satu tahun kemudian, Kien kembali ke hutan itu dan membawa memori video rekamannya di sana.
Dan film ini didedikasikan kepada sahabatnya yang sudah tewas di hutan itu. Lalu film pun selesai.